can't put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. Pada tahun 2003, Taipan asal Rusia Roman Abramovich mengakuisisi sebuah tim Liga Inggris bernama Chelsea Football Club. Dengan menanamkan modal dalam jumlah besar yang diperkirakan mencapai 440 juta euro, klub meluncurkan sebuah program ambisius pada pengembangan komersial dengan mendatangkan pemain menjanjikan serta membangun kompleks latihan mewah yang baru di kawasan Cobham, Surrey dalam rangka menjadi klub sepak bola berprestasi dan merek yang mendunia. Pada tahun-tahun berikutnya, muncullah miliarder-miliarder lain yang mengakuisisi klub sepak bola dan tidak segan-segan menanamkan modalnya dalam jumlah besar untuk membangun sebuah tim berkelas. Mulai dari Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan dengan Manchester City-nya, hingga yang terbaru putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman yang diisukan mengambil alih Newcastle United. Lantas angin apakah yang membawa para miliuner tersebut berani berinvestasi jor-joran pada sebuah klub sepak bola? Kata kuncinya adalah industrialisasi sepak bola. Pasar primernya tentu adalah penikmat sepak bola, dari yang nonton bareng di pos ronda, sampai yang langsung hadir di medan laga. Dampak keuangan dari manajemen penonton yang baik adalah sumber pendapatan melalui tiket, hak siar, penjualan kostum dan berbagai aksesori, serta mudahnya untuk mendapatkan sponsor. Selain itu, popularitas pemain juga menghasilkan sumber pemasukan lain untuk klub, yakni iklan dengan menggunakan para pemain sebagai ikonnya. Kemudian, dengan membentuk klub dengan sederet nama bintang, prestasi diraih, nama besar didapat, sponsor berdatangan, tiket ludes terjual, pemasukan hak siar melejit. Belum lagi pundi-pundi yang didapatkan dari bursa transfer pemain. Tentu arus kas yang masif seperti ini yang menjadi daya tarik miliuner untuk membuat status ekonomi dan sosialnya semakin melejit. Nah, melihat industri sepak bola yang demikian, apakah strategi memperkuat sebuah tim dengan pemain bintang adalah satu-satunya cara menghasilkan nama besar sekaligus pendapatan yang tinggi? Tentu jawabannya adalah tidak. Mari kita lihat logo klub yang satu ini. Spielverein Borussia 09 eingetragener Verein, Dortmund. Nah, ya pokoknya seperti itulah. Atau kita biasa menyebutnya dengan Borussia Dortmund. Setelah memenangi gelar Liga Champions pada tahun 1997, klub terjerat hutang dalam jumlah besar akibat mereka mendatangkan pemain-pemain bintang dengan biaya besar sebagai upaya tetap berada di papan atas sepak bola Jerman. Dortmund mengambang di bursa saham Frankfurt pada Oktober tahun 2000, tetapi uang yang keluar lebih banyak daripada uang yang masuk, sehingga memicu masalah-masalah keuangan yang lainnya. Pada interval 2006-2008, dengan kebangkrutan yang berhasil dihindari, klub kemudian memangkas budget mereka, menyingkirkan pemain-pemain yang digaji terlalu besar, merekrut talenta muda, dan mengadopsi filosofi baru. Berlanjut dengan pendekatan yang mereka lakukan kepada pelatih ambisius bernama Jurgen Klopp. Selama 8 musim, Klopp berhasil memupuk sebuah tim muda menjadi sebuah tim yang sangat menjanjikan dan kembali dapat menyaingi hegemoni FC Bayern Munich. Sampai dengan saat ini bahkan dilansir transfermarket.com, Dortmund bertengger di peringkat 14 dunia dengan valuasi sekitar 640 juta euro.
Posisi ini tentu bersaing dengan klub kaya lain seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, dan kawan-kawan. Bahkan tanpa harus belanja pemain bintang secara jor-joran. Kok bisa? Mari kita cermati di sini. Yang dilakukan oleh The Borussia adalah pengembangan pemain muda dari akademi atau yang kita sebut dengan grassrooting, dan perekrutan sejumlah pemain muda bertalenta atau kita sebut dengan scouting. Ditambah dengan kedatangan pelatih syarat strategi seperti Klopp, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kita belajar sebuah manajemen perusahaan bekerja di sini. Fred R. David dalam bukunya Strategic Management mengungkapkan banyak strategi, baik jangka pendek sampai dengan jangka panjang yang dijalankan perusahaan untuk memuluskan tujuannya. Di antaranya adalah integration strategies, intensive strategies, dan defensive strategies. Dortmund mengedepankan intensive strategies, khususnya terkait product development strateginya. Pertama, klub berjuluk Kapal Selam Kuning ini sadar betul pentingnya membentuk organisasi yang memiliki kapabilitas di bidang riset dan pengembangan. Sepak bola tidak melulu hanya soal membeli pemain yang sudah jadi dan menggantungkan harapannya pada pemain tersebut. Dengan fokus strategi grassrooting dan scouting yang saling melengkapi, kebutuhan primer klub akan pemain bertalenta menjadi lebih mudah. Hanya 1-2 klub Eropa yang berfokus pada hal ini karena sisanya masih menggunakan pendekatan konvensional dalam mengelola skuadnya, yaitu dengan tebang yang buruk, beli yang baru. Kita bisa mengambil contoh klub legendaris seperti AC Milan yang menggantungkan skuadnya pada pemain senior dan kenyang pengalaman. Karena tidak ada fokus terhadap riset dan pengembangan, maka grafik performa tim pun menurun dan hanya dapat meratapi sejarah gemilang yang dulu pernah diraihnya. Kedua, klub tahu betul mereka berada di tengah industri yang sangat kompetitif dan berkembang pesat. Sehingga sebenarnya pasar mereka bukan hanya penonton atau fans, namun juga klub sepak bola yang lainnya. Manajemen tahu persis bahwa hulu bisnis sepak bola adalah pemain dan hilirnya adalah valuasi klub. Kekosongan peran supplier pesepak bola muda potensial di sini dan mahalnya biaya riset serta pengembangan membuat mereka memanfaatkan celah ini, mengambil peran vital dalam dunia sepak bola. Ketiga, kuncinya adalah momentum. Menjual pemain ketika masih dalam peak season adalah model yang dipegang oleh Dortmund. Kurang lebih sama seperti Anda yang tidak berpikir panjang lah ketika melepas konsol Nintendo Switch Anda pada harga yang sedang tinggi-tingginya pada periode pandemi ini. Bukan begitu? Mereka tidak segan-segan melepas Ousmane Dembélé saat sedang fenomenal karena harganya juga sedang tinggi-tingginya. Bahkan untuk melepas Lewandowski pada tahun 2014 lalu ke klub rival saja dilakukan oleh Dortmund. Klub yang identik dengan warna kuning ini sampai saat ini telah mengentaskan banyak pemain bintang yang akhirnya dapat dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi, seperti Lewandowski yang dirego ke rivalnya Bayern, Aubameyang ke Arsenal, Pulisic ke Chelsea, hingga harga fantastik dari seorang Ousmane Dembélé yang direkrut Barcelona dengan mahar 125 juta euro. Pemain ini masuk dalam 5 pemain termahal dunia bahkan. Yang membuat Dortmund terasa lebih spesial lagi adalah kemampuan mengelola strategi ini. Sehingga sampai sekarang, klub tetap tidak kehilangan pemain terbaiknya, tetap berprestasi, dan kembali mengisi skuad mereka dengan pemain muda bertalenta yang lainnya. Erling Braut Haaland dan Thorgan Hazard adalah investasi menjanjikan selanjutnya. Bagaimana dengan biaya riset dan pengembangannya? Tentu tidak murah.
Dari proses pembentukan jajaran manajemen hingga proses eksekusinya, pastinya melibatkan banyak sumber daya dan waktu. Terlebih lagi, cara ini juga tidak selalu berhasil. Kita bisa mengambil contoh seperti Queen Park Rangers dan Malaha yang tidak berkelanjutan. Justru salah satu di antaranya malah harus rela turun kasta. Jadi sebenarnya manajemen yang baik adalah kuncinya. Strategi yang ditempuh Dortmund ini berjalan dan sukses sampai sekarang karena tentunya Dortmund paham betul di mana posisi mereka dalam dunia sepak bola dan cara apa yang paling tepat untuk menyikapinya. Dalam hal ini, Dortmund mengintensifkan strategi mereka dalam bidang research and development para pemain muda. Valuasi naik, prestasi naik. Percayakah Anda kalau klub yang bermarkas di Signal Iduna Park ini memiliki rataan penonton nomor 1 di dunia mengalahkan penghuni Camp Nou bahkan? Dilansir dari Give Me Sports, Dortmund mencatatkan rataan kehadiran penonton sebesar 81.132, terbesar di dunia. Mereka mempertahankan tradisi tanpa harus merusak hegemoni. Pundi-pundi dolar didapat, namun kesetiaan fans tidak dilepas. Klub sepak bola besar tak hanya seputar Real Madrid, Liverpool, dan Bayern Munich. Klub dari tepi pelabuhan di Jerman pun dengan strategi yang menjanjikan juga dapat menjadi ancaman. Bravo, The Borussia. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. You love the way I look at